Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Lukas di channel YouTube Indonesia. Kita masih akan membahas alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas alasan yang pertama mengapa kita harus memberitakan Injil, yaitu karena ketaatan kita kepada amanat agung. Dan yang kedua, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan kali ini kita akan membahas yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil. Alasan yang ketiga karena kita diselamatkan untuk menceritakan kasih Kristus. Di dalam Alkitab pasal yang ke-5 kita akan melihat bahwa seorang yang kerasukan setan, Tuhan membebaskan dia dari legiun dan dia menjadi waras. Tatkala dia menjadi waras, Yesus memberi perintah kepada dia. Di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, Yesus berkata demikian. Yesus tidak memperkenankannya, maksudnya mengikut dia, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang ini dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tuhan menyelamatkan hidupnya, dan Tuhan ingin setelah dia diselamatkan, hidupnya adalah hidup yang mempunyai tujuan, yaitu bagaimana dia menceritakan kepada orang-orang sekampungnya segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat atas hidupnya, bagaimana Tuhan mengasihi hidupnya. Itu yang harus dia lakukan. Itu adalah alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita yang harusnya binasa, tapi oleh anugerahnya kita diselamatkan. Sudah seharusnya dan sewajarnya kita menceritakannya kepada orang lain, karena kita sudah merasakan kasih karunia itu. Perempuan Samaria juga boleh menjadi contoh yang baik buat kita. Tatkala dia menemukan air hidup itu, dia menemukan Mesias itu, maka dia bersaksi ke seluruh daerah Samaria, dan firman Tuhan mencatat banyak orang menjadi percaya melalui kesaksian perempuan Samaria ini. Itu sebabnya alasan yang ketiga mengapa kita harus memberitakan Injil, karena kita sudah diselamatkan, supaya kita boleh menceritakan kasih Tuhan. Mungkin banyak orang akan berkata, bukankah saya boleh bersaksi tidak harus dengan mulut atau dengan perkataan, asal saya menjadi orang Kristen yang baik, bukankah itu cukup? Saya ingin mengatakan di tempat ini, tidak cukup untuk menjadi saksi kita hanya sekedar menjadi orang baik. Kita harus jadi orang baik, iya, tapi untuk menjadi saksi Kristus, kita harus memberitakan Injil, memperkatakan firman. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang akan beriman kalau mereka mendengar firman dan firman Kristus. Itu sebabnya Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Pertanyaannya ayat yang ke-14, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Ayat yang ke-15 dikatakan, "Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Tatkala kita sudah mendapatkan keselamatan itu dan kita tutup mulut, kita akan menjadi orang Kristen yang jahat tatkala kita tidak memperkatakan siapa Kristus
yang sudah menyelamatkan kita. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Seandainya misalkan suatu ketika saya didiagnosa dan ternyata saya mengalami kanker stadium 4. Dokter angkat tangan dan dokter mengatakan tidak ada lagi obatnya, secara medis kemungkinan sembuh sedikit. Dan biasanya orang yang seperti ini hidupnya tidak lebih dari 3 bulan. Akhirnya dokter menganjurkan saya pulang. Tatkala saya pulang, saya menjadi sangat kecewa. Waktu saya tinggal 3 bulan. Tapi tiba-tiba seorang sahabat datang mengunjungi saya. Dan dia memberikan obat yang katanya boleh menyembuhkan saya. Dan saya katakan, mana mungkin ada obat yang boleh menyembuhkan saya. Bahkan dokter pun sudah angkat tangan. Kalaupun ada pasti harganya sangat mahal. Mungkin saja saya tidak mampu membayarnya. Tapi sahabat saya berkata, tidak perlu dipikirkan harganya. Yang penting Pak Lukas sembuh, saya sudah senang. Singkat ceritanya saya meminum obat itu, obat gratis. Dan puji Tuhan saya sehat sembuh. Luar biasa. Obat diberikan dan saya sembuh. Tidak lama kemudian, beberapa waktu kemudian saya mendengar informasi bahwa ayah saya, papa saya menderita sakit. Dan pada waktu saya berkunjung, saya mendapati bahwa ternyata papa saya mengalami sakit yang sama persis seperti yang saya alami, kanker stadium 4. Dan dokter juga mengatakan waktunya tidak lebih dari 3 bulan. Dan akhirnya saya membawa papa saya pulang, saya merawatnya sendiri, saya berbuat semampu saya bagaimana membalas balas budi kepada papa saya. Saya melakukan semua yang baik. Saya menyuapin, saya memandikan, saya menggendongnya, membawanya, dan seterusnya. Tapi seperti yang dikatakan oleh dokter, 3 bulan kemudian akhirnya papa saya meninggal. Semua orang menghibur saya. Lukas, relakan. Toh kamu sudah melakukan hal yang baik. Mana ada anak, khususnya anak laki-laki yang mau merawat papanya sendiri. Kamu sudah melakukan yang baik. Relakan. Tapi satu pertanyaan yang serius. Betul saya anak yang baik? Atau justru sebenarnya saya anak yang jahat? Kenapa saya adalah anak yang jahat? Sekalipun saya melakukan semua yang baik, tapi sebenarnya saya tidak pernah menceritakan bahwa saya mendapatkan obatnya dan obat gratis, dan saya membiarkan ayah saya, papa saya tidak pernah mendengar cerita tentang obat itu sampai akhir hidupnya. Bukankah tatkala saya tutup mulut, itu artinya saya menjadi orang Kristen yang sangat egois? Hal yang sama, bukankah kita semua mengalami sakit yang kronis, yaitu dosa? Kita divonis mati dan tidak ada obatnya. Tapi Yesus, sahabat kita, datang memberikan obatnya dengan nyawanya sendiri, dan semuanya Tuhan berikan gratis. Kita diselamatkan, dan puji Tuhan, kita dihidupkan kembali. Tapi pertanyaannya, bukankah di luar sana banyak orang yang mengalami hal yang sama? Mereka terikat oleh dosa, dan mereka harus binasa. Mungkin kita boleh melakukan kebaikan untuk mereka, membantu mereka. Tapi tatkala kita tutup mulut, kita tidak pernah menceritakan kasih Kristus kepada mereka. Bukankah kita adalah orang-orang Kristen yang jahat? Jadi alasan ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Sudah seharusnya kita menceritakan, membagikannya, memperkatakannya kepada orang lain, supaya orang lain pun diselamatkan. Biarlah hidup kita adalah hidup yang menceritakan kasih Kristus yang sudah kita alami. Amin. Jadi di video saya yang pertama, kedua, yang ketiga, saya sudah menyampaikan alasan mengapa kita harus memberitakan Injil.
Jadi tetap subscribe di channel ini dan bunyikan loncengnya, supaya boleh mendapatkan video-video yang berikutnya yang boleh memberkati setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.